Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gemal Fitra, NIM 1650041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Rekayasa Aplikasi Peramalan Penjualan Kain Batik Menggunakan Metode Trend Moment. Latar belakang. CV Batik Pakis Asia Tarakan selaku pelaku usaha industri batik di Tarakan terkendala dalam perencanaan penjualan mereka, di mana sistem target yang diterapkan saat ini masih dilakukan tanpa mengevaluasi dari penjualan sebelumnya. Pemilik usaha belum mampu memperkirakan berapa banyak batik yang harus mereka buat untuk masa yang akan datang karena pembuatan batik memerlukan waktu yang cukup lama sehingga terjadi antrian pembeli. Batasan masalah. Penelitian ini dilakukan untuk meramalkan penjualan kain batik pada CV Batik Pakis Asia Tarakan. Metode yang digunakan adalah metode trend moment dengan jenis pola data, yaitu data musiman. Penelitian yang dilakukan menggunakan data historis penjualan kain batik pada CV Batik Pakis Asia Tarakan, yaitu data penjualan pada periode Januari sampai Desember tahun 2018. Periode peramalan yang dilakukan yaitu untuk periode 1 bulan berikutnya. Pengukuran tingkat keakuratan hasil peramalan menggunakan MSE atau Mean Squared Error. Hasil dari peramalan yang dilakukan adalah berupa angka. Penjelasan metode. Metode trend moment adalah salah satu metode yang digunakan dalam melakukan forecast penjualan atau peramalan penjualan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk penjualan pada periode selanjutnya. Pada metode trend moment ini terdapat gabungan dari analisa statistik berupa analisa tren dan metode moment. Metode trend moment berbeda dengan metode lainnya. Untuk penentuan data historis X pada penggunaannya tidak harus berjumlah genap atau ganjil, karena nilai parameter X selalu dimulai dengan nilai 0 sebagai urutan yang pertama. Rumus yang digunakan dalam metode trend moment. Dalam penerapan metode trend moment dapat dilakukan dengan menggunakan data historis dari satu variabel, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y adalah nilai tren atau variabel yang akan diramalkan, A bilangan konstan, B slope atau koefisien garis tren, dan X adalah indeks waktu. Dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk mencari nilai A dan B, pada rumus di samping digunakan dengan cara matematis dengan penyelesaian menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Adapun persamaannya yaitu sigma Y atau persamaan Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Lalu V sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Sigma Y jumlah dari data penjualan, sigma X jumlah dari periode waktu, sigma XY jumlah dari penjualan dikali dengan periode, dan N adalah jumlah datanya. Demo aplikasi. Ya, pada demo aplikasi akan muncul di awal adalah form login. Kita masukkan username-nya admin dan passwordnya admin. Lalu kita enter aja, masuk, muncul message box selamat datang. Pertama kita akan mencoba menginputkan kode barang. Contohnya aja BTK 03. Nama barangnya batik pakis. Lalu kita simpan. Kita coba hapus datanya. Dan di sini ada tombol ubah data, mana kita klik dulu di data grid view untuk memanggil datanya. Lalu kita rubah di sini, contohnya ini kita rubah jadi batik Dayak. Lalu kita ubah. Data berhasil diubah. Langsung kita masuk ke form pengguna. Form pengguna ini fungsinya untuk menginputkan data penjualan di tahun atau periode tertentu.
Jadi kita ambil dari data dari BTK 02 Batik Dayak. Kita contohkan saja di tahun 2020. Kalau yang data aslinya ada di sini, yang tahun 2018. Ini semua datanya. Baik, kita coba untuk menginputkan data di tahun 2020. Kita sebagai contoh saja. Jumlahnya 90. Lalu kita simpan. Nanti akan muncul di paling bawah dia. Langsung saja kita menuju ke form peramalan. Di sini ada dua form peramalan, yaitu satu peramalan dan seluruh peramalan. Untuk satu peramalan ini, form satu peramalan ini untuk meramalkan di tahun 2019, yaitu Januari, tepatnya 1 bulan berikutnya setelah periode 1 tahun. Karena yang saya gunakan adalah data periode 1 tahun dan untuk mendapatkan hasil peramalan 1 bulan berikutnya. Kalau seluruh peramalan ini harus menggunakan, kalau mau meramalkan setahun, dalam metode yang saya gunakan harus menggunakan data di tahun 2018, dan jika ingin meramalkan tahun 2019 full 1 tahun, maka dia juga harus punya data tahun 2019. Langsung saja kita menuju ke form 1 peramalan dulu. Kita panggil datanya BTK 01. Di sini adalah data real dari perusahaan Januari sampai Desember 2018. Langsung kita hitung. Nah, di button hitung ini setelah kita pencet nanti akan terhitung untuk XY sama X kuadratnya. XY itu adalah penjualan dikali waktu, sedangkan X kuadrat itu adalah waktu dikali waktu. Lalu selanjutnya hitung total rata-rata. Total rata-rata ini adalah persamaan yang sebelumnya, rumus yang saya jelaskan tadi, sigma X dan sigma Y. Di sini penjualan Y, sigma Y-nya, ini adalah total dari seluruh penjualan di tahun 2018. Hasilnya ini, yang 69 ini adalah rata-ratanya. Sama seperti sebelumnya, yang 66 ini adalah total dari waktu, 5,5 adalah rata-rata. XY ini total dari X dikali Y, X kuadrat, yang ini 506 adalah totalnya juga. Untuk nilai B itu didapatkan dari 12 bulan atau periode yang dihitung 1 tahun dikali XY dikurang X dikali Y, lalu dibagikan dengan periode 12 bulan dikali dengan X pangkat 2 dikurang dengan X dikali X. Hasilnya adalah nilai B. Hasilnya minus 0,167. Lanjut hitung nilai A. Nah, nilai A ini adalah hasil dari rata-rata nilai Y, nilai penjualan yang ini tadi 69 dikurang dengan X dikali Y, yaitu nilai XY. Nilai A ini didapat dari rata-rata Y atau rata-rata penjualan, yaitu ada di sini 69 dikurang dengan X dikali Y. X dikali Y. Nilai B itu didapatkan dari 12, yaitu periode waktunya 12 bulan dikali dengan XY dikurang X dikali Y, total X dikali Y, lalu dibagi dengan 12 atau periodenya 12 bulan dikali dengan X, total X kuadrat, lalu dikurang dengan X dikali X. Itu waktu, total waktu dikali waktu. Lalu selanjutnya, setelah mencari nilai A dan B, maka bisa didapatkan yaitu nilai trend moment. Nilai trend moment itu didapatkan dari nilai A ditambah dengan nilai B dikali dengan 12, yaitu 12 itu ya bulan atau periode waktu yang akan diramalkan.
Rata-rata bulan ini adalah rata-rata dari bulan yang akan diramalkan. Karena di sini kasusnya yang akan diramalkan bulan Januari, maka satu aja nggak bisa dirata-ratakan. Maka yang didapatkan adalah 80 di sini penjualannya. Lalu indeks musiman. Jadi indeks musiman didapatkan dari rata-rata bulan, yaitu 80 dikali dengan rata-rata penjualan. Rata-rata penjualannya di sini 69, hasilnya adalah 1,159. Lalu kita lanjut ke hasil peramalan. Di hasil peramalan langsung dihitung. Hasil peramalan ini didapatkan dari nilai tren tadi dikali dengan indeks 77,754. Langsung kita hitung nilai errornya. Nilai errornya ini sebagai perbandingan atau evaluasi dari peramalan yang kita lakukan. Sekian dari hasil presentasi skripsi saya yang berjudul Rekayasa Aplikasi Peramalan Penjualan Kain Batik Menggunakan Metode Trend Moment. Saya Muhammad Gemal Fitrah, NIM 1650041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.